Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan aku Rifki Fatur Rahman Siregar dengan nomor NIM 221112 3014. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Saya ingin menjelaskan poin-poin penting tentang urgensi pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan berlandaskan nilai Pancasila. Di samping itu, juga agar mahasiswa diharapkan dapat memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa, mulai rivalitas nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan karakter manusia yang Pancasialis dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana kelima sila tersebut mempunyai makna yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa saja makna dari kelima sila tersebut dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Sadar, dia bertanya, apa yang telah dia lakukan? Bahkan untuk kemajuan diri sendiri pun nampak enggan. Lalu bagaimana dengan visinya di awal pengembaraan? Dia berkata akan mengamalkan ilmunya untuk kemajuan. Dan ini Gilang masih melangkah ragu. Namun tak berhenti di situ. Kakinya melangkah semakin jauh, mengikuti panggilan hati untuk kembali kepada Tuhannya. Selama ini ia hidup sesuai aturan yang dibuat dirinya. Dengan sadar, dia mengakui bahwa Pancasila bermakna sejuta, yang pada hakikatnya Pancasila adalah pedoman kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme. Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing.
Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi atau melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai diganti dengan gaya hidup global. Tantangan yang kita hadapi dalam Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. 1. Kapitalisme. Manusia sebagai perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi. Menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. 3. Konsumerisme. Menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. 4. Plagiarisme. Berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, satisfaction, dan result yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila Pada video yang barusan kita lihat, terjadi kericuhan pada acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau yang biasa disebut Munas HIPMI ke-17 yang terjadi pada tanggal 22 November 2022 yang lalu di Hotel Alia, Solo. Hal ini bermula ketika ada perdebatan dari peserta hingga pimpinan sidang. Ditambah situasi saat itu sudah larut malam. Satu pihak menginginkan agar sidang dilanjutkan, namun di sisi lain ada yang meminta agar sidang ditunda sampai dengan sekarang. Seperti yang kita lihat ditayangkan video, kondisi makin panas karena ada beberapa peserta memperparah keadaan dengan mencoba melemparkan bangku kepada peserta lain dan terjadilah kericuhan tersebut. Yang kita tanyakan adalah kenapa kericuhan itu bisa terjadi. Kericuhan itu bisa terjadi karena ada para peserta yang hadir pada Munas tersebut sudah tidak lagi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Mereka lebih mementingkan egonya masing-masing. Dari kejadian itu, kita bisa mengaitkan dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Kita tahu bahwa Pancasila sebagai sistem etika di sini di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran dan disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, mereka tidak lagi mengedepankan dimensi moralitas dalam diri mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupannya, terutama dalam bermusyawarah, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila yang tertuang di dalam Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, berwawasan,
moral akademis. Kita juga tahu bahwa pada era informasi, Pancasila sebagai sistem etika sepertinya sudah tenggelam dalam hiruk-hiruk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik oleh penyelenggara di negara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada video kedua, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada video ini, kita melihat seorang mahasiswa yang masih mencari jati diri dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sampai akhirnya dia baru menyadari bahwa betapa pentingnya menanamkan Pancasila sebagai filsafat hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Pancasila sebagai filsafat di dalam kehidupan kita bisa dijadikan sebagai pedoman serta pegangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya di lingkungan tempat tinggal saja, di kampus pun kita harus menerapkannya juga. Hal ini bertujuan agar terbentuknya kepribadian intelektual yang seimbang antara jasmani dan rohani, serta religius. Menjadi pedoman pandangan hidup bangsa, kita juga bisa menciptakan bangsa yang menjunjung demokratis, menciptakan bangsa yang nasionalis dan cinta tanah air, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik, saya akan menyampaikan beberapa contoh di dalam penerapan di lingkungan kampus, yaitu 1. Adanya rasa tolong-menolong, saling menghargai, atau toleransi beragama yang dianut antar mahasiswa, sehingga para mahasiswa memiliki rasa nyaman dan aman. Yang kedua, menciptakan keadilan dengan tidak membeda-bedakan ketika hendak berteman atau berbaur dan saling membantu satu sama lain antar mahasiswa. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab dan mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama antar sesama mahasiswa, dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada video tersebut, di atas kita tahu bahwa Indonesia telah merdeka selama 77 tahun. Arti penting Pancasila sebagai sistem dasar negara adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam tingkah laku, baik secara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikan Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila harus kita tanamkan di dalam jiwa dan raga kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghormati para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Kita harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mempunyai rasa toleransi antar umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Kita juga harus saling tolong-menolong antar sesama manusia, serta makin banyak lagi yang dapat kita implementasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari video keempat, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem dasar pengembangan IPTEK. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila yang dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK, yang diharapkan dapat memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. IPTEK boleh berkembang dan maju, namun kita harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan kemajuan IPTEK saat ini juga harus diimbangi dengan pijakan landasan fundamental bangsa. Justru akan lebih banyak penyumbangan pengaruh negatif daripada positif. Oleh karena itu, kita diperlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif dari perkembangan IPTEK. Salah satunya adalah Pancasila. Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan aspek kehidupan, termasuk pengembangan IPTEK.
Kita tahu Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pengembangan iptek karena dengan penerapan Pancasila diharapkan dapat memberi dampak luas pada kemasyarakatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus tetap diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada video ini, saya mengambil dari kegiatan pembentukan komponen cadangan yang saat ini sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2021 yang lalu. Kita bisa lihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi dan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi dalam kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Adanya pembentukan komponen cadangan bagi generasi muda bertujuan untuk mempunyai penanaman diri di dalam penerapan Pancasila, serta untuk memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kita juga tahu bahwa setiap warga negara berhak dan ikut wajib serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dapat dijadikan sebagai kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segalanya. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama yang selalu siaga perlu didukung oleh komponen cadangan atau Komcat dan komponen pendukung. Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Kesimpulan dari kelima cuplikan video di atas adalah bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diterapkan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kampus, karena hal ini bisa dijadikan pembentuk karakter mahasiswa yang berideologi, berkarakter, dan cinta terhadap tanah air, dan berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sekian penjelasan mengenai cuplikan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidaktepatan dari penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.